Pelaksanaan sampai hari ini kelihatan lancar dan baik, dan masyarakat relatif tertib. Kesana, yang kosong paling ujung nomor 13, 54, 54, 54, 55, 56. Ini nomor berapa? Cukup. Masukkan sampai 100. 91 sampai 100 masuk. 90, 91, 92 boleh saya? Ganti HP kayaknya masa Bunting lagi. oh tangan kiri Bu ya Tidak. Oke, nomor 71, 72, 73, 74, 75 sini. 71, Dari mereka 72. yang cerita kan harusnya dapat kalau memang posisinya ini rata-rata yang 120 ada, 121, 121, 122. agak 128, maju antrian 128, 129. oke wawancara ya Bu. Halo Ibu, namanya siapa? Ibu ini dapat uang berapa ini Bu BLT-nya? 900.000. Rencana mau digunakan buat apa nih Bu? Buat kebutuhan sehari-hari ya Bu. Nah pemerintah bilang kalau uangnya nggak boleh dibuat judol loh Bu. Ibu Iya, enggak masuk buat judol. ya oke, berarti dibuat untuk kehidupan sehari-hari ya Bu. Oke. Ini sama anaknya ada suami Bu di rumah. 131, Nah, Ibu kerjanya sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Siap, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Halo Mas, namanya siapa? Agak keras Mas. Muhammad Deviani tadi. Umurnya berapa? Umur saya sekarang 26. 26. Mas, ini tadi mewakili istrinya ngambil BLT ceritanya. Iya betul. Gitu. Mas, gimana pekerjaannya apa sih Mas? Mas Saya PGLP di DKI Jakarta. DKI Jakarta, gimana menerima BLT bantuan langsung tunai dari pemerintah di hari ini? Lumayan ngebantu sih untuk bantuan BLT ini untuk ya buat nambah-nambah dapur lah kalau buat kita gini kan. Rencananya akan digunakan buat apa Mas? BLT? Ya keperluan sehari-hari paling. Sehari-hari. Nah, ini kan pemerintah juga mengimbau warga yang memakai BLT agar tidak dipakai buat judol, buat lain-lain. Mas, gimana melihatnya Mas? Ya kalau saya sih setuju karena itu ya bantuan dari pemerintah seharusnya digunakan dengan baik lah. Buat kebutuhan sehari-hari ya Mas? Betul. Siap. Sehari-hari. Oke Mas, ada imbauan nggak atau saran gitu nggak terkait BLT ya kali ini? Kalau saya sih mungkin mekanismenya aja sih lebih gampang lah kalau harus ke pos ini kayaknya agak repot menurut saya. Agak repot. Oke. Siap. Oke Mas, terima kasih banyak ya, sukses buat Mas. Terima kasih. Pak Erlangga, di kita pesan bagi masyarakat Pak untuk penggunaan BLT-nya buat apa aja Pak? Ya, pertama BLT ini didorong untuk membantu masyarakat meningkatkan daya beli, jadi silakan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Siap. Pelaksanaan sampai hari ini kelihatan lancar dan baik, dan masyarakat relatif tertib. Ya tentu kita belum putuskan ini karena ini stimulan di akhir tahun. Depan baru awal tahun. Mungkin boleh ditegaskan lagi Pak, ini untuk apakah akan diberikan secara bertahap ke depannya? Ini untuk sudah sampai ya.
Ini untuk 35 juta dan sudah direalisasikan 75%. Jadi ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya. Ini untuk Ya, seluruh Indonesia. ada prioritas daerah nggak Pak? Tidak ada, semua rata. Semua rata. Nah, Ya. Pak, ini kalau kita tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti apa? Sudah diberikan sama, sudah berjalan diberikan sama. Stimulan ini untuk mendorong daya beli. Dan daya beli masyarakat kan mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Ya, kita punya banyak program, jadi harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal kedua. Ya. Terima kasih. Apa? Nanti kita monitor. Ya. Baik, terima kasih. Kan kita masih konsentrasi di Asia. Selain ASEAN, Jepang, Korea, kemudian ke Middle East dulu. Middle East itu dengan UAE dan Saudi Arabia. Itu dulu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan kendati perjanjian IEU-SEPA diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang, kerjasama Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS dengan negara Uni Eropa masih belum bisa dipastikan. Pasalnya kerjasama Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS sebagai instrumen pembayaran lintas negara pada negara-negara Asia sebelum memperluasnya ke kawasan lain. Erlangga menyebutkan selain negara-negara ASEAN yang menjadi mitra, Indonesia juga telah menggandeng Jepang dan Korea Selatan untuk KRIS lintas negara. Tak hanya Asia Tenggara dan Asia Timur, Erlangga mengungkapkan perluasan kerjasama KRIS antar negara juga akan menuju negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. KRIS kan kita masih konsentrasi di Asia, selain ASEAN, Jepang, Korea, kemudian ke Middle East dulu. Middle East itu dengan UAE dan Saudi Arabia. Itu dulu. Kalau Eropa nanti kita lihat, ya. Dari 10% yang nggak disetujui di IEU-SEPA, Nah, itu semuanya bertahap, bukan tidak disetujui. Kalau namanya tarif itu kan ada yang 90% bebas, ada yang 80% bebas, kemudian ada yang masih ada secara bertahap. apa tuh Pak yang bertahap? Yang ada pokoknya 90% ekspor kita sudah aman. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan atau menggelar grand launching sistem penyelenggara pasar alternatif atau SPPA Repo dan inaugurasi penyerahan izin operasional penyedia ETP antar pasar. Ya, grand launching ini menandai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. PT Bursa Efek Indonesia menggelar grand launching SPPA atau sistem penyelenggara pasar alternatif Repo dan inaugurasi penyerahan izin operasional penyedia ETP antar pasar. Peluncuran SPPA Repo ini menandai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman dalam sambutannya mengatakan transaksi repo di SPPA telah mencapai 642 triliun rupiah. Dengan rata-rata transaksi mencapai 3,4 triliun rupiah per hari atau mencapai pangsa pasar interdealer sampai dengan 28%. Sejak dioperasikan pada Senin 10 Maret 2025, kita berhasil mendapatkan respon yang sangat positif dari para pelaku pasar melalui capaian nilai transaksi total repo yang menembus lebih dari 642 triliun hingga 28 November 2025 atau setara dengan 28% pangsa pasar transaksi interdealer pada pasar sekunder. Dirut BI menambahkan capaian ini mencerminkan transaksi repo di SPPA berperan penting dalam memenuhi likuiditas harian perbankan. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Jayadi, menegaskan meningkatnya transaksi repo di SPPA menunjukkan adanya kedalaman pasar uang maupun pasar untuk instrumen surat utang. Ini artinya apa? Bahwa data menunjukkan bahwa kedalaman pasar yang semakin meningkat dan price discovery yang lebih baik dan mekanisme repo yang semakin market driven. Ya. Dan tentunya dengan adanya izin daripada
BI dan juga OJK. Setelah itu Pak Idik bisa langsung through processing dengan clearing ya. Grand Launching sistem penyelenggaraan pasar alternatif repo yang dihadiri pemangku kepentingan utama sektor pasar modal dan pasar uang seperti OJK, Bank Indonesia hingga Self-Regulatory Organization atau SRO ini merupakan langkah strategis pasar modal Indonesia dalam memperkuat infrastruktur perdagangan surat utang dan pasar uang. Dari Jakarta, Diken Wardia, Dex Channel.